Hari sudah petang. Sebentar lagi malam. Bagaimana kabarmu, Cuk? Simak dongeng Aki di Ini adalah kisah tentang Sudin, seorang pemuda yang berwajah kurang ganteng yang menginginkan perempuan cantik sebagai pendamping hidup. Sudah beberapa kali dirinya mengutarakan rasa cintanya, namun selalu ditolak. Lantaran keinginan yang kuat untuk memiliki istri yang cantik, akhirnya dia pun mendatangi seorang sesepuh. Namun, sesepuh ini malah menyarankan untuk melakukan ritual nyeleneh, di mana ketika malam hari, Sudin harus tapa brata di dekat jembatan bambu, tepatnya di bawah pohon waru. Disitulah sosok kuntilanak selalu muncul. Sudin harus berkelahi dan mengalahkan sosok gaib itu. Jika Sudin bisa mengalahkannya, sudah pasti apapun yang dimintanya pasti akan dia berikan. Sudin memang terbilang sangat nekat melakukan perbuatan yang nyeleneh ini. Itu lantaran saking inginnya dia mendapatkan mustika dari sosok gaib, di mana mustika tersebut konon katanya jimat untuk media pelet pada lawan jenis. Malam itu, Sudin dan sesepuhnya berjalan menuju sebuah tempat di mana sosok kuntilanak sering muncul. Dengan berbekal sesaji seadanya, lalu sesepuh itu pun mulai melakukan ritual dan tak lama kemudian ternyata benar kalau sosok kuntilanak itu muncul di hadapan mereka. Tapi boro-boro bisa diajak komunikasi, tubuhnya yang selalu loncat dan terbang dari pohon ke pohon sambil mengeluarkan suara yang pastinya membuat bulu kuduk berdiri. Rambutnya yang panjang serta punggungnya yang bolong itu membuat siapapun yang melihatnya pasti lari kocar-kacir, karena sosok gaib ini memang usil pada manusia. Maka berhati-hatilah jika kita berjalan di tempat yang sunyi, khususnya di tempat-tempat yang banyak pepohonan besar. Tubuhnya yang ringan membuat berjalan pun setengah melayang. Sosok gaib yang satu ini jarang menginjak tanah, namun menyukai hinggap di pohon waru serta beringin. Begitu juga ketika di hadapan Sudin dan sesepuhnya, sesosok kuntilanak itu berloncatan tak mau diam dan langsung hilang entah kemana. Malam itu ritual gagal. Namun sosok kuntilanak itu bisa muncul, bikin mereka jadi tidak penasaran lagi. Keduanya kembali ke rumah masing-masing dengan tangan hampa. Jadi sebenarnya apa yang Sudin inginkan dari sosok gaib tersebut? Tak lain adalah mustika atau jimat untuk memikat kaum wanita. Dasar Sudin ini yang enggak aja. Memang dirinya merasa minder terhadap kaum hawa, apalagi yang cantik, lantaran sering ditampik, dan akhirnya dia pun mengambil jalan instan yang tak mungkin orang sanggup melakukannya, dan pasti akan berpikir 1000 kali. Dasar Sudin ini memang kebangetan orangnya. Dirinya merasa kurang percaya diri atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberi wajah. Seharusnya bersyukur atas kodrat dari Yang Maha Kuasa atas wajah dan tubuh yang sangat normal. Namun entah kenapa kaum wanita memang selalu menampiknya jika mengutarakan rasa cintanya. Seminggu setelah itu kembali Sudin melakukan ritual dengan ditemani oleh sesepuhnya. Anehnya sosok kuntilanak itu pun sangat betah berada di pohon waru tersebut. Ketika mereka berdua menyiapkan sesajen, sosok gaib tersebut malah terbang ke pohon waru yang lain, seolah takut oleh kedatangan mereka berdua. Setelah ditunggu beberapa jam kemudian, akhirnya sosok gaib tersebut tidak muncul lagi. Mungkin sosok ini pun juga menolak si Sudin, sama seperti halnya pada wanita-wanita yang lain. Kembali malam itu mendapat kekecewaan yang kedua kalinya, dan akhirnya keduanya pun pulang, lagi-lagi dengan tangan hampa. Kejadian seperti ini sudah 4 kali dilakukan oleh Sudin, namun tetap gagal.
Sosok gaib itu tidak bisa diajak berkomunikasi. Lantaran ingin mendapatkan yang ingin dia cari pada sosok gaib tersebut, akhirnya Sudin pun nekat. Lantaran sosok gaib tersebut selalu berada di tempat yang sama, yakni berada di pohon waru dekat jembatan. Akhirnya strategi pun diatur sedemikian rupa, di mana Sudin berendam di dalam sungai yang kecil dan yang terlihat hanyalah kepalanya saja yang ditutupi oleh dedaunan kering, tepat berada di bawah pohon waru yang sering disinggahi oleh sosok gaib bernama kuntilanak tersebut. Sementara Kang Aput selaku sesepuh bersembunyi di bawah kolong jembatan yang tubuhnya ditutupi oleh karung plastik agar tidak kelihatan oleh sosok gaib tersebut. Sudah 2 jam lamanya mereka berdua menunggu kehadiran sosok gaib tersebut, tapi belum juga muncul. Rasa gatal dan bau di lokasi itu sudah tidak lagi dihiraukan. Nyamuk-nyamuk nakal mulai hinggap di tubuh Kang Aput. Mungkin dia lupa tidak basuh dulu dengan obat anti nyamuk, sehingga tubuh dan tangannya tak mau diam. Rasa takut dan ngeri sudah tidak dia hiraukan. Yang lucunya adalah ketika Kang Aput bertemu dengan kodok. Lantaran saking takutnya tubuhnya jumpalitan dan akhirnya kecebur sendiri ke sungai. Sudin pun kaget karena ada benda jatuh ke sungai. Spontan dia pun balik ke belakang dan ternyata dia melihat Kang Aput dalam keadaan yang sangat kerepotan, di mana tubuhnya kelelep sungai. Susah untuk melepaskan tubuhnya dari dalam karung. Ternyata Kang Aput ketika bersembunyi di bawah jembatan itu, tubuhnya masuk ke dalam karung plastik. Ada-ada saja sih sesepuh ini. Melihat kejadian lucu ini, Sudin langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Lantaran melihat rekannya sedang kerepotan dan tangan Kang Aput langsung diangkat oleh Sudin. Kalau tidak segera ditolong bisa mati dia. Ketika tubuh Kang Aput diangkat, ya ampun, ternyata banyak sekali lintah kecil menempel di kaki dan tangannya. Spontan keduanya langsung naik ke darat. Aduh, sialan, kodok masuk lagi ke dalam karung tadi, kata Kang Aput. Ya elah Kang, lagian Akang kok bisa takut sama kodok gitu sih? Tanya Sudin. Iya Din, saya takut sama hewan itu, geli. Mendingan ketemu sama jurik sekalian, jawab Kang Aput. Ada-ada aja. Sama hewan kecil itu aja hampir mati kalau nggak aku tolong, celoteh Sudin. Udahlah, kita balik aja Din. Saya tidak kuat kedinginan. Baju celana basah semua loh ini, pinta Kang Aput. Oke deh, ayo, jawab Sudin sambil setengah kecewa lantaran tujuannya kali ini juga belum tercapai. Sudin memang orangnya agak pintar. Walaupun dia berendam di dalam sungai, tapi tak satu pun lintah yang menempel di tubuhnya. Lantaran sebelumnya dia sudah balur dengan minyak kelapa, jadi tidak ada satupun hewan air yang berani mendekat, apalagi menempel di tubuhnya, walau dalam keadaan setengah telanjang. Malam itu juga keduanya kembali pulang ke rumah masing-masing tanpa membawa hasil yang dia harapkan. Lantaran kalau diteruskan, pasti kasihan Kang Aput. Bajunya basah kuyup, pasti dia sudah kedinginan. Lagi pula di kolong jembatan itu tempat bersarangnya bangkong korodok atau kodok. Tak mungkin Kang Aput bisa sembunyi lagi di tempat itu, lantaran dia takut pada hewan tersebut. 4 hari kemudian ritual pun diulang. Mereka kembali yang tentunya sudah dipersiapkan secara matang, yang sebelumnya tempat persembunyian Kang Sudin dan Kang Aput dibersihkan terlebih dahulu pada siang hari. Jika pada waktunya nanti tidak ada lagi masalah yang menimpa keduanya. Itulah harapannya. Tempat persembunyian Sudin untuk berendam yang tepat di bawah pohon waru itu malah diperbanyak pohon-pohon kering supaya terlihat rimbun. Sementara tempat untuk dirinya berendam malah diperdalam supaya agak leluasa untuk mengintip sosok kuntilanak tersebut. Di bawah kolong jembatan tempat bersarangnya kodok sudah ditutup oleh tanah dari sungai tersebut.
supaya tidak ada masalah lagi. Kira-kira jam 10 malam keduanya mulai berjalan menuju tempat lokasi yang sering didatangi oleh sosok kuntilanak tersebut, yakni di Sungai Jati, tepatnya di pohon waru doyong yang menjorok ke sungai tersebut. Kali ini sudah yang keenam kalinya Sudin melakukan perbuatan yang nyeleneh itu tanpa rasa takut sedikit pun. Sesampainya di tempat tujuan, keduanya sudah siap-siap. Lalu mereka bersembunyi di tempat masing-masing. Tubuh Sudin yang sudah dibaluri oleh minyak kelapa langsung menjeburkan diri ke sungai dan bersembunyi di balik pohon kering yang sudah dipersiapkan tadi siang. Sementara Kang Aput bersembunyi di kolong jembatan. Kini keduanya merasa sangat aman dan tinggal menunggu kedatangan sosok gaib tersebut. Kira-kira 1 jam lamanya mereka menunggu, tiba-tiba saja dari kejauhan muncul bayangan putih. Lama-lama bayangan tersebut mencelok di pohon waru. Ternyata benar kalau itu tidak lain adalah sosok kuntilanak yang mereka tunggu-tunggu. Rambutnya yang panjang serta kumal dan tidak pernah rapi itu terurai ke bawah dan menggantung di atas Sungai Jati tersebut. Matanya yang tajam menyaksikan keadaan sekitarnya. Wajahnya yang menakutkan itu sepertinya mencium bau manusia tetapi tidak terlihat. Perlahan namun pasti, tiba-tiba tangan Sudin menjambret rambutnya yang panjang itu. Langsung rambutnya dililitkan pada tangan kirinya. Spontan kuntilanak itu pun langsung melayang di sepanjang sungai, sementara tubuh Sudin terus tergerus di atas sungai. Rasa sakit sudah tidak lagi dihiraukan oleh Sudin. Sementara sosok kuntilanak itu terus berlari melayang dan lama-lama kelamaan, akhirnya dia pun merasa lelah. Lantaran beban yang dia tarik sangatlah berat. Ketika itu terjadi, Sudin malah semakin erat memegang rambutnya. Lantas sosok kuntilanak itu pun bertanya. Ia bertanya dengan suaranya yang kurang dimengerti lantaran dia bicara seperti orang yang berbibir sumbing. Kurang lebihnya seperti ini. "Ada maksud apa kamu sebenarnya?" tanya sosok gaib tersebut. "Aku ingin punya jimat darimu," jawab Sudin singkat. "Jimat apa yang kau maksud itu, hei manusia?" "Jimat ingin laku sama perempuan. Itu saja cukup," jawab Sudin mantap. "Apa kamu tidak mau kekayaan?" "Tidak. Yang aku butuhkan adalah sebuah jimat untuk memelet kaum wanita," tegas Sudin. "Kenapa kamu ketawa?" tanya Sudin. "Orang-orang pada mencari kekayaan. Ini malah minta jimat untuk cari cewek," jawab sosok gaib tersebut. "Aku tidak butuh harta, tapi butuh jimat untuk perempuan." Lantaran Sudin kekeh mau minta jimat, akhirnya sosok gaib itu pun meraih pada punggungnya yang bolong tersebut. Ternyata ada sesuatu di dalam. Sudin pun semakin erat memegang rambutnya, lantaran ia khawatir sosok tersebut kabur. "Ini buatmu," ujar sosok gaib tersebut. "Benar ini jimat untuk pelet? Kamu gak bohong kan?" tanya Sudin yang sepertinya sudah makin akrab dengan si kuntilanak itu. "Ya benar, sekarang lepaskan tanganmu." "Tapi bagaimana menggunakannya?" kata Sudin. "Tinggal kamu pakai saja, bawa kemana-mana, dan jika mendapat kesulitan tinggal panggil saja aku. Namaku Nyi Unting." "Baik Nyi Unting," ulang Sudin. Secepat kilat sosok gaib itu pun raib dari pandangan Sudin. Sepertinya makhluk ini pun takut dengan kehadiran Sudin. Lalu jimat itu diperhatikan dengan baik. Ternyata sebuah batu kecil berwarna putih kusam. Digenggamnya dengan erat batu tersebut. Ternyata batu itu berdenyut seperti bernyawa. Sudin pun lantas memasukkan ke dalam saku celana pendeknya yang sudah basah kuyup.
ia kembali ke tempat semula untuk menemui Kang Aput. Namun, setelah berjalan beberapa ratus meter, di sana terlihat ada orang yang berjalan di sepanjang jalan sungai kecil itu sambil menyorotkan lampu baterai senternya. Lalu ketika berpapasan, ternyata itu adalah Kang Aput yang merasa was-was lantaran Sudin dibawa kabur oleh kuntilanak tersebut. Sebuah hal yang lucu. Sambil berjalan, dia pun bercerita pada Kang Aput tentang pengalamannya tersebut. Sesampainya di rumah Kang Aput, batu jimat tersebut diperlihatkan. Ternyata benar. Ketika digenggam oleh Kang Aput, batu tersebut juga berdenyut. Malam itu juga, Sudin bergegas ikut mandi di rumah Kang Aput lantaran tubuhnya sangat kotor. Dan ketika di kamar mandi, barulah terlihat dengan jelas ternyata tubuhnya banyak luka memar dan membiru. Mungkin karena berbenturan dengan benda-benda keras di sepanjang sungai tadi. Cukup jauh Sudin tergusur oleh sosok gaib bernama Nyi Unting. Mungkin bisa sampai 100 meter jauhnya. Lantaran hari sudah larut malam, akhirnya Sudin ikut bermalam di rumah Kang Aput. Beberapa hari kemudian, Sudin benar-benar digandrungi oleh wanita-wanita cantik. Bahkan perempuan yang bersuami pun tiba-tiba menyukai Sudin. Gila. Jimat pemberian dari Nyi Unting benar-benar tokcer. Selama Sudin memegang jimat tersebut, sudah belasan wanita yang dia pacari. Namun tidak berlanjut hingga jenjang pernikahan. Dasar Sudin ini ternyata orangnya materialistis. Setelah dia mendapatkan segalanya dari wanita yang dia pacari, lalu dia putuskan dan mencari wanita yang baru lagi. Tentunya yang lebih baik dari yang sebelumnya. Bukan hanya 1 atau 2 orang, tetapi lebih dari itu. Sudin benar-benar telah berubah, bukan hanya menjadi penjahat kelamin, tapi dia memiliki gelar teroris kelamin. Ketika menginjak usia 37 tahun, barulah Sudin berumah tangga dan memiliki seorang momongan yang lucu dan mengemaskan. Tentunya wajahnya tidak seperti bapaknya yang hitam dan dekil itu. Tahun 2004, Sudin menikah lagi dengan anak baru lulus dari SMP. 1 tahun lebih dia menikah dan tidak dikaruniai anak. Tahun 2006, Sudin menikah lagi dengan janda tanpa anak. 2 tahun dia berumah tangga barulah dikaruniai seorang anak perempuan yang lucu. Yang lebih gila lagi, tahun 2008, Sudin menikahi adik ipar dari istri pertamanya. Jadi seluruhnya Sudin memiliki 4 orang istri dan dikaruniai 2 orang anak perempuan yang kesemuanya akur, tidak pernah ribut sama sekali. Mendengar Sudin memiliki istri 4, akhirnya Kang Aput meminta batu jimat pemberian Nyi Unting tersebut lantaran kasihan pada istri-istrinya. Mereka pasti makan hati dan jengkel melihat kelakuan suaminya yang terus-terusan menjadi playboy. Setelah diberi penjelasan dan diberi pepatah oleh sesepuhnya yang bernama Kang Aput itu, akhirnya batu jimat itu dititipkan juga padanya. Ambillah hikmah dari cerita ini. Ini jelas bukan untuk dicontoh dan bukan untuk diikuti. Tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelancaran jodoh dan rezeki. Selamat istirahat ya Cuk. Tutup pintumu dan berdoa. Jangan lupa. Kalau tidak... Oke juragan, sampai jumpa lagi di